sini saya akan memperkenalkan dan mempresentasikan budaya positif di Sekolah Dasar Negeri Karya Makmur. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk kami Dewan Guru yang ada di Sekolah Negeri Karya Makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SDN Karya Makmur dan yang berbahagia seluruh Dewan Guru SDN Karya Makmur. Pertama-tama adalah kita sampaikan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini. Tak lupa adalah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Baiklah, berdirinya saya di sini sebagai pengatur acara atau MC, di mana saya akan membacakan kelanjutan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yakni sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak yang mewakili kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Tapi pun Ya Bu. Bapak dan Ibu Dewan Guru PTJ SDN Karya Makmur yang saya hormati. Pertama dan paling utama mari kita berikan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dari awal sampai akhir diberikan pelajaran, tidak ada halangan satupun. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Dewan Guru saya hormati, hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di ruangan ini dalam rangka motivasi untuk guru penggerak angkatan ke-10 Lampung Timur dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dilaksanakan oleh salah satu guru kita yaitu Ibu Novianti SPD. Mudah-mudahan kegiatan serta pengalaman beliau yang nantinya akan kita tularkan kepada anak-anak kita yang ada di sekitar Makmur, mudah-mudahan selalu diberikan nilai-nilai yang positif sesuai dengan budaya positifnya sehingga nanti sekolah kita bisa menerapkan budaya-budaya itu sehingga PTJ sekitar Makmur bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Kemudian yang kedua, motivasi untuk Bapak dan Ibu Dewan Guru yang belum mengikuti kegiatan calon guru penggerak di angkatan yang berikutnya, mohon Bapak dan Ibu Guru bisa mendaftarkan diri
untuk bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak karena banyak sekali manfaatnya, tidak hanya secara pribadi tetapi secara sosial di lingkungan masyarakat, kemudian manfaatnya untuk diri pribadi serta untuk sekolahan dan kemajuan anak kita itu sangat luar biasa sekali ya. Jadi tidak dari segi materi saja tapi segi ilmunya jauh lebih banyak ya, jadi lebih banyak sehingga nanti Bapak Ibu dan guru bisa termotivasi untuk mengikuti persiapan calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Novianti. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, semangat pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada seluruh Dewan Guru SDN Karya Makmur yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini puji syukur kita dapat bermuajah di ruangan yang sangat sederhana ini. Tentunya kita akan menularkan beberapa ilmu. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita sanjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan sapaannya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Novianti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya akan sedikit memberikan pengalaman saya dan saya akan mempresentasikan apa yang sudah menjadi kerisauan dan pemikiran saya pada pagi hari ini dan supaya bermanfaat untuk kita semua tentunya. Baik, di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, next. Nah, di sini apa sih konsep inti budaya positif itu? Ternyata di dalam konsep tersebut ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Dalam materi ini kita akan belajar bagaimana akan membudayakan budaya yang positif tentunya yang ada di dalam kelas. Bagaimana kita akan menangani peserta didik yang melakukan kesalahan. Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya kita sudah paham semua bahwa sekarang kita menggunakan yaitu KUMER ya, kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, Mas. Nah, ini yang sering terjadi ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita lihat di situ, ilusi guru mengontrol murid. Nah, seharusnya tidak seperti ini gitu ya. Kita lihat di sini, kita memberikan keleluasaan, kemudian kalau di sini kita yang mengontrol. Kemudian di situ ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lanjut, Mas. Nah, ini perubahannya. Di sini teorinya merubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol. Artinya
selama ini kita di dalam kelas itu kalau melihat peserta didik salah, itu kita selalu menjudge bahwa anak tersebut nakal gitu ya, Bu ya. Sebenarnya tidak gitu. Jadi nanti ada trik-triknya, ada cara-caranya dalam mengontrol tersebut. Lanjut Mas. Nah, ini yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan. Ternyata kita selama ini sudah sedikit melakukan ya, atau banyak? Kita sudah banyak melakukan ya, anak-anak nanti guru kasih reward gitu ya, nanti guru kasih jajan. Itu sebenarnya menghukum. Jadi bukan memberikan budaya positif. Justru itu menghukum peserta didik menjalankan sesuatu atas dasar imbalan, bukan karena dasar kemauan dia sendiri. Nah, ini yang harus kita luruskan. Nah, oke. Next Mas, nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini nilai kebajikan itu ada 3. Kita ambilnya di profil pelajar Pancasila aja. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis, kreatif. Lanjut next Mas. Nah, kebutuhan dasar manusia ini yang ingin saya jelaskan. Jadi maksud dari kebutuhan dasar manusia itu seperti ini Bapak Ibu. Kita sering melihat peserta didik jalan sendiri, kita lagi ngasih materi, dia ngobrol, kita lagi ngasih materi, dia jumpalikan. Di sini sebenarnya dia memiliki kebutuhan dasar manusia. Jadi kita bisa memanggil anak tersebut, kita tanyakan, kamu kenapa? Jadi yang kita biasanya duduk, gitu ya. Sebenarnya anak-anak itu ketika melakukan hal-hal tersebut, karena mereka punya dasar kebutuhan manusia, butuh diperhatikan, butuh disayang, gitu ya. Nah, ini hal-hal budaya positif yang harus kita terapkan. Lanjut Mas. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini. Yang pertama, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Artinya penguasaan itu saya beri contoh bertahan hidup. Ada peserta didik yang kadang, ibu mohon maaf ya saya belum sarapan. Itu kalau sebenarnya harusnya kita memberikan waktu. Baik, adik boleh makan tapi kasih waktu 10 menit, oke? Gitu. Jadi kita jangan seolah-olah kamu tadi nggak sarapan di rumah. Kita tidak boleh, kita nggak harus menjak seperti itu. Jadi kita memang harus realistis gitu ya dengan keadaan peserta didik, supaya anak-anak itu diterima dengan baik, tidak tertekan, mereka bahagia di dalam kelas. Kemudian lanjut Mas, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasinya itu apa sih? Untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah ini, supaya budaya positif ini berjalan, kita harus melakukan keyakinan di dalam kelas. Supaya apa? Ya supaya berjalan. Yang pertama adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi begini Bapak Ibu, supaya budaya positif itu berjalan dengan lancar dan anak-anak itu mendapatkan apa yang kita inginkan, sebelum kita memasuki tahun ajaran baru, itu kita melakukan keyakinan kelas. Jadi begini, anak-anak, ini kan sudah pelajaran baru, kita buat keyakinan kelas dulu yuk, gitu kan? Apa aja nih? Datang terlambat, gak boleh ya, oke kita terapkan. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh membuli teman, gitu. Nah ini harus diterapkan terlebih dahulu di dalam kelas, supaya anak-anak itu ketika mereka melakukan kesalahan
akan menjadi satu dasar kita bahwa kita sudah memiliki keyakinan di dalam kelas. Lanjut Mas Bayu. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Oke, berdiskusi tentang peraturan. Oke, jadi yang perlu kita terapkan adalah peraturan apa aja nih? Kita tanya sama anak-anak dulu, gitu kan? Mau ngapain? Peraturan apa yang ada di kelas kita? Gitu. Kemudian yang kedua, menyusun peraturan menjadi keyakinan. Kalau sudah disusun, jadikan keyakinan untuk tidak dilanggar. Kemudian menempelkan keyakinan di dalam kelas. Jika sudah tertulis, kita tempelkan. Next, Mas. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Satu, lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah diingat. Berupa pernyataan universal. Dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau yang hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan seperti apa? Kita sering ya memberikan penghargaan, tidak efektif. Ternyata itu tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri. Itu ya. Oke. Mematikan kreativitas. Jadi anak-anak yang nggak dapat penghargaan tadi udah mati rasa nih. Dia terus dia biarin gitu aja. Gua nggak usah gitu ya. Yang terjadi. Menghukum dengan sistem ranking. Ini masih budaya sekali ya. Merampas hak menghargai dirinya. Tentunya penghargaan ini seringkali kita temui. Bahkan saya pribadi pun dulu hampir sampai saat ini pun sering melakukan. Oke, next. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita harus memberikan konsekuensi. Penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulasi respon, murid menghormati peraturan. Jadi jangan murid takut dengan peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kita biasanya begini, yang dimaksud di ini sesi terakhir, merenungi kesalahan seperti ini. Anak-anak biasanya nakal nih. Kamu tuh kok nggak kasihan sih sama ibu kamu? Bapak kamu sudah nyari duit panas-panas, nyampur di sawah. Nah ini merupakan salah satu menimbulkan rasa bersalah terhadap peserta didik. Kemudian setelah diberi konsekuensi, kita restitusi. Bagaimana? Supaya murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi di sini nanti ketika kita sudah melakukan restitusi, murid itu tidak tinggal. Contoh kita dulu ya, kalau udah dipanggil BK, gitu ya, seolah kita lihat manusia paling hina. Karena di situ tidak ada solusi yang ditemukan. Nah, kita belajar dari restitusi ini supaya anak tersebut bersemangat untuk memperbaiki. Contoh misal, tadi kamu pukul ya? Iya Bu. Kenapa? Dia tadi sudah menjambak rambut saya. Artinya di sini dia sudah menjelaskan. Oh begitu. Tapi perbuatan kamu tidak dibenarkan, gitu ya. Lebih sering memberikan pengarahan. Lanjut. Cut. Konsep. Cut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah kita harus membuat konsekuensi terlebih dahulu
konsekuensi itu jangka panjang. Nah, di sini yang pertama kita harus membuat konsekuensi penguatan jangka pendek. Kemudian yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Apabila peserta didik melakukan kesalahan, itu misal sekali, 2 kali, 3 kali, itu kita harus benar-benar telaten, benar-benar mengasuh dari semua kesalahan-kesalahan peserta didik. Jadi jangan dibiarkan. Kemudian merespon setiap kesalahan peserta didik supaya mereka merasa diayomi, dipedulikan. Kemudian yang selanjutnya adalah murid menghormati peraturan. Sering kita jumpai bahwa peserta didik itu abai dengan peraturan. Justru mereka sering melanggarnya karena pada dasarnya mereka tidak menghormati. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak ada musyawarah bersama yang dilakukan di dalam kelas. Artinya, yaitu tadi kita harus membuat keyakinan di dalam kelas bersama peserta didik supaya mereka tahu bahwa peraturan-peraturan itu adalah mereka yang membuatnya, sehingga mereka bisa menghormati. Kemudian selanjutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya, itu sering kita lakukan dengan menakut-nakuti bahasa yang kurang efektif. Misalkan anak-anak ini nakal gitu, kita dengan bahasa yang seolah bulanan nggak kasihan tuh sama orang tuanya yang udah nyari uang sana kemari, itu membuat mereka kesal. Kemudian di sini setelah konsep disiplin ini sudah diterapkan, kita harus memakai restitusi. Untuk apa restitusi ini? Agar murid itu bertanggung jawab atas perilakunya. Contoh, ada peserta didik yang gelut, ya. Kemudian di situ ada yang copot nih bedeknya ini, yang satu nih emosi. Kemudian kita panggil, misal si Adam sama si Malik. Si Malik ini merobek bajunya si Adam. Nah, bagaimana supaya Malik ini bertanggung jawab atas perilakunya? Kita harus memberikan solusi. Malik, ini baju Adam, lepas kancing bajunya. Dia hanya ingin kancing baju ini dipakai kembali. Bagaimana kamu? Saya tidak bisa memasangnya. Baik, kalau kamu tidak bisa memasangnya, nanti akan ibu bantu. Dibawa ke tukang penjahit. Bagaimana? Baik Bu. Oke. Jadi di sini kita memberikan solusi supaya anak tersebut bertanggung jawab dengan kesalahannya. Titipan enggak? Oke. Yang selanjutnya adalah fokus pada pemecahan masalah. Jadi kita jangan kemudian menjudge, menghakimi anak ini nakal, anak ini kok bendino gawe ulah. Tidak seperti itu. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Ketika sudah berbuat kesalahan, kita harus memberikan satu pemahaman. Seperti apa? Misal, kamu tadi sudah pukul si Dio kan? Iya Bu. Terus bagaimana? Ya dia nggak Bu. Oke. Di sini kita sebagai seorang pendidik harus menjadi penengah supaya bagaimana anak ini saling menghormati untuk bermaaf-maafan. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ketika peserta didik itu membuat kesalahan, kuncinya kita sebagai pendidik bagaimana supaya mereka mau memperbaiki, bukan untuk mengulangi atau mereka takut pada peraturan tersebut. Oke, next. Konsep disiplin
pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dan ini adalah ciri-cirinya beserta caranya. Apa sih pengertian restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, hal ini supaya peserta didik itu tidak merasa paling bersalah, orang yang tidak bisa tidak bisa dinasihati, orang yang tidak akan sukses di masa depannya, gitu kan? Dengan restitusi ini, cara tersebut bisa mengembalikan karakter yang lebih kuat. Mereka bisa lebih tampil percaya diri walaupun sudah melakukan kesalahan. Bagaimana ciri-ciri restitusi? Ketika peserta didik itu melakukan kesalahan, pendidik tidak boleh menghakimi secara buta. Artinya, yaitu tadi membunuh mentalnya, membunuh karakternya, kemudian membunuh pribadinya. Ini yang sering kita temui. Karena anggapan kita ketika peserta didik melakukan kesalahan, keyakinan kita anak ini nakal banget. Nah, dengan ini kita akan melihat bagaimana kita menerapkan restitusi. Ciri-cirinya seperti apa? Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, ketika peserta didik melakukan sebuah kesalahan, itu untuk menebus, bukan untuk menebus kesalahan mereka, tetapi untuk belajar dari kesalahannya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, ini yang biasa terjadi adalah mohon maaf. Contoh, ada peserta didik yang berdarah, misalnya hidungnya. Ya, kenapa kamu nak? Tadi dilempar pun sama si Supri, gitu kan? Kan seperti itu. Harusnya memperbaiki hubungan. Ya Allah, Desi kamu berdarah. Kenapa sayang? Duduk. Kita tanya dulu, kenapa? Tadi Supri lempar, Bu. Sama apa? Sama batu. Oke. Atau dengan buku atau dengan apalah ya yang mengakibatkan cedera. Kita panggil dulu nih si Supri. Duduk. Sini Mas, duduk dulu. Ibu mau tanya nih, gitu. Benar, tadi si Supri melempar buku ke Desi. Saya tuh nggak sengaja loh, Bu. Saya pas melempar, Desi pas lewat. Nah, di sini nih kita sudah tahu cerita. Jadi kita tidak mengintimidasi si Supri. Dan ini sering terjadi. Kita sudah berasumsi si Supri ini anak nakal banget. Ya, seharusnya ini yang harus kita lakukan. Kemudian kita dudukkan bersama. Baik, Desi, ternyata Supri tadi itu nggak sengaja ya sayang. Gimana? Iya Bu, nggak apa-apa, dimaafkan si Supri. Iya, Supri mau minta maaf. Ya saya minta maaf karena saya kan nggak sengaja. Oke, deal. Di sini untuk memperbaiki sebuah hubungan. Jadi ketika kita melihat sebuah kesalahan pada peserta didik, tidak semerta, nah kamu ini, kamu lagi. Ah, ini ya, sering kita. Iya nggak? Di dalam kelas ada nggak anak yang seperti itu? Ada ya, sering. Jadi coba kita perlakukan dia secara adil gitu. Kemudian kita akan lihat perkembangannya. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Tawaran, bukan paksaan. Kita tawarkan dulu, jangan memaksa. Kamu harus minta maaf tuh sama Desi. Kalau nggak minta maaf, awas aja. Ini sebuah pemaksaan ya. Jadi di sini kita tawarkan, maunya gimana? Ya saya minta maaf, kan saya tadi nggak sengaja. Oh ya udah, gitu. Jadi kita menawarkan terlebih dahulu apa yang ingin dia lakukan terhadap temannya yang tadi dinakali, gitu. Kemudian restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Artinya peserta didik itu tidak semerta-merta berbuat kesalahan atas kemauannya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah,
prank ngoceh sama peserta didik. Tanya gitu ya, ngapa kamu jalan-jalan itu gitu kan? Ibu lo masih menerangkan di sini. Kita panggil, kenapa kamu tadi jalan-jalan pas belajar Bu Guru? Saya mau cerita Bu. Kan cerita nanti bisa waktu istirahat. Atau nanti gini deh, ceritamu kita buat capek. Jadi di sini kita ada komunikasi sama peserta didik. Jangan terus ketika anak lagi ngobrol lagi apa, kamu ngapain itu ngobrol di situ? Jadi kesalahan itu jangan ditindaklanjuti di depan umum. Ketika sudah istirahat atau kita panggil secara pribadi itu bisa. Jadi kita ajak ngobrol. Mas ini sering loh ngobrol di dalam kelas, kenapa sih? Apa cari perhatian sama Bu Guru ya? Gitu ya. Iya Bu, nah ini jawaban iya Bu. Baru kita lebih dalam lagi menggali kenapa anak ini bisa seperti ini. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah ini kita harus menggali, benar-benar harus menggali kemauan peserta didik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, kita sering melihat anak yang pendiam di dalam kelas kan nggak pernah tuh berbuat yang aneh-aneh ya. Tapi bocah sing aktif super, masya Allah, kata banget pokoknya. Nah di sini, ketika kita membuat sebuah pengadilan, yang kita lihat bukan tindakannya ya, tapi lebih ke karakter peserta didik. Jadi benar-benar menghamba kepada peserta didik. Kita sebagai pendidik itu menghamba. Menghamba itu bukan berarti sepenak itu tidak. Restitusi fokus pada solusi. Ketika kita sudah melihat kesalahan peserta didik, kita sebagai pendidik itu harusnya memberikan solusi. Tidak kemudian kita membiarkan saja. Yaudah kalau kita duduk, besok jangan ulang lagi. Tidak seperti itu. Jadi kalimat yang besok jangan diulang lagi, besok jangan diulang lagi, itu bukan satu solusi. Solusi itu bagaimana anak itu bertanggung jawab atas kesalahannya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya ini contoh kemarin di kelas saya, teman-temannya itu sudah menjudge tadi itu karena Bu sembrono melempar buku gitu kan. Jadi Desi berdarah nih hidungnya. Si Karlan ini sudah minder, dia sudah menangis, dia sudah nggak pede mau masuk kelas, dia sudah ketakutan di tembok sebelah barat. Artinya lebih apa ya? Lebih ke pendekatan sih sebenarnya ke peserta didik. Apalagi kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Kalau kelas 4, kelas 5, kelas 6 udah besar. Jadi mereka sudah bisa lah diajak komunikasi dengan baik. Tapi kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu benar-benar harus dipangku, dielus ya. Itu ya Mbak Mita ya? Oke, lanjut Mbak Mita. Cut. Berapa menit? Oke. Back Mbak Mita, back dulu. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru semuanya dari materi yang sudah saya sampaikan. Mulai lagi bertanya. Baik, saya itu kan di posisi kontrol pada manajer itu tadi sudah sampaikan itu potongannya di kelas atas, ya kan? Nah, ketika kelas bawah itu dipangku gitu ya, dibimbing. Iya, oke. Ternyata verbalnya harus halus banget. Iya, betul. Nah, kira-kira ketika kita membuat mereka bahagia dengan apa yang sudah kita tuturkan dengan cara apa ya? Seharusnya kalian harus gimana? Biarkan mereka itu mencari solusinya. Nah, dari manajer yang sudah kita terapkan di kelas bawah, kira-kira akan menjamin attitude mereka dengan gurunya enggak? Atau dari kita bersayap membuat mereka lebih dekat dengan kita itu efeknya mereka itu semakin
Oke, cocok. Thanks buat Bu Dewi Lestari. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan Bu Tari itu luar biasa. Oke, kita beri aplaus dulu. Jadi begini, semuanya saya sampaikan sebelum memasuki tahun ajaran baru, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Supaya apa? Di sini akan mencerminkan kemandirian peserta didik walaupun kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6. Kita harus membuat keyakinan di dalam kelas. Anak-anak, kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Kelas 1 mau buat peraturan apa ya? Gak boleh terlambat Bu, gak boleh buka temannya Bu, gak boleh megang ini Bu, gak boleh itu. Oke, kita saring satu-satu, kita tulis. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas dulu bahwa ini sudah disepakati. Sepakat ya. Kalau mereka sudah sepakat, kemandirian anak ini akan tersusun dan terbentuk dari peraturan yang mereka buat. Ketika mereka membuat kesalahan, kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Kita nggak apa-apa memiliki hubungan yang lebih verbal, artinya dengan mengelus kepalanya atau kita duduk bersama, itu is okay, bagus. Karena kita sebagai guru itu memang harus memberikan pendekatan itu. Kita juga harus memberikan stimulasi. Kita benar-benar pada posisi guru yang dirindu, bukan guru yang terus anak itu nanti manja nggak. Kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Kita kembalikan kepada karakter setiap peserta didik. 24 anak itu pasti tidak sama. Dan ini nanti kita akan ujung-ujungnya ya kita akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita akan belajar dari karakter peserta didik. Gitu. Ini anak manja, tipenya jelas manja. Tapi kita harus tahu bagaimana memberikan solusinya. Yaitu tadi kesalahan-kesalahan peserta didik dikembalikan pada keyakinan kelas. Supaya budaya positif ini berjalan dengan baik, kita kembalikan pada keyakinan kelas. Kelas 4 dan kelas 5 jelas beda keyakinan kelasnya. Kelas 1 dan kelas 3 jelas berbeda keyakinannya. Apakah peraturan sekolah ada? Ada. Sekolah peraturan punya peraturan. Tapi ketika kita ingin menumbuhkan pribadi anak-anak lebih mandiri, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, tugas kita adalah membuat keyakinan. Begitu Bu Tari? Berarti ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, terus anak-anak itu berhang-hangin melanggar peraturan. Berarti sekarang boleh lanjut. Kita lihat dulu di agenda kita. Kita maunya seperti apa nih ketika anak melakukan satu kali. Oke. Hari ini mau maafkan. Kedua, besok kalau bilang lagi gimana kalau saya panggil orang tua? Gak mau Bu, tapi gak boleh bilang. Oke, gak boleh. Jadi kita harus ada nih konsekuensinya juga, gitu. Artinya ketika kesalahan itu sudah berulang kali, kita juga harus bertindak dong. Bagaimana untuk solusi ini kok kayaknya nggak kental nih? Solusi ini nggak kental, solusi ini nggak kental. Bagaimana kentalnya? Kita bisa tentukan dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah. Kalau kita sudah memberikan satu solusi, kok tidak diindahkan, oke, solusi terakhir. Besok kalau masih mengulang, saya panggil orang tua. Apalah gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Tari. Next, Mbak Mita. Nah, ini segitiga restitusi menstabilkan identitas. Jadi apa sih manfaatnya segitiga restitusi itu? Ya, satu, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita ketika
Iya kan? Atau kita sendiri lah, ketika kita melakukan sebuah kesalahan itu pasti ada alasannya. Menanyakan keyakinan, kita mau semua memiliki motivasi internal. Oke. Segitiga restitusi. Kok kurang jelas ya mata saya? Oh enggak. Lanjut, next. Oke. Mas. Cut. 1. Baik Bapak Ibu sekalian, karena presentasi saya sudah hampir selesai, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan dari presentasi yang sudah saya sampaikan. Monggo, singkat bertanya. Oke, mulai silakan. Oke, sebelumnya. Oke, baik. Di bagian ini kita sebagai istilahnya tidak boleh mengontrol anak. Oke, Jadi sesuai dengan kurikulum sekarang ya. iya. Merdeka, kita yang nurut lah istilahnya sama anak, mau belajar di luar, mau belajar di dalam, Oke. metodenya yang harus menyenangkan. Baik. Saya cenderung melihat apakah nanti kira-kira hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Oke, terima kasih. Alasannya. Baik, Bu Mai. Nanti kalau penjelasan saya kurang memuaskan atau kurang maksimal, kita boleh belajar bersama ya. Baik. Sebenarnya begini. Memang di kurikulum Merdeka ini kita menghamba kepada peserta didik. Artinya kita tidak diberi ruang untuk mengontrol peserta didik. Namun di sini ada satu metode dalam pembelajaran yang disebut dengan berdiferensiasi. Nah, di sini contoh Bu. Ini contoh ya. Saya pernah melakukan ini. Ada peserta didik yang tidak mau mengikuti pembelajaran saya. Saya tanya, adik kenapa kok nggak mau tulis? Kok nggak mau mengerjakan? Aku tuh maunya gambar loh. Saya tuh pengen gambar hari ini. Oke, adik mau gambar. Baik, ibu berikan waktu untuk kamu. Tapi menggambar tentang matematika. Kan hari ini pelajarannya matematika. Kita akan menghitung buah, kita akan menghitung mobil, kita akan menghitung pensil. Dimana kalau adik menggambar dengan jumlah yang ada di papan tulis. Oke, baik Ibu. Jadi artinya di sini kita dalam membuat rencana pembelajaran itu harus maksimal. Pembelajaran ini bagaimana nanti ketika kita menemukan anak-anak yang berdiferensiasi, anak-anak yang seperti itu. Bagaimana penilaiannya? Kita sudah harus memiliki standar untuk menilai mereka. Namun tujuannya, capaian pembelajarannya harus sama. Misal hari ini matematika, mereka juga belajar matematika dengan cara yang berbeda. Kita tidak boleh. Oke, semuanya. Hei, gitu. Ada anak yang tidur. Kamu ngapain tidur? Ini matematika. Gitu. Sebenarnya dia memang tidak mood, tidak tidak semangat mengikuti pembelajaran ini. Dan itu harus kita gali. Mbak Beta gimana sih? Kok gagal gitu? Enggak menarik Bu. Apa masalahnya? Dia menceritakan masalahnya. Di situ PR kita. Bagaimana kita menyelaraskan kemauan dia dengan capaian tujuan pembelajaran kita. Contoh, capaian tujuan pembelajaran kita matematika, anak mampu menghitung 1 sampai 10. Anak ini nggak mau kalau harus belajar dengan temannya. Tapi kita bagaimana anak ini bisa tercapai sama dengan teman. Jadi memang pesal Bu dari kurikulum Merdeka ini. Tenang, saestu nih Bu. Harus benar-benar gitu. Jadi memang harus
kita benar-benar tahu karakter anak, kita tahu maunya apa, tapi tujuan pembelajaran ini jangan sampai lepas. Dia maunya apa? Menggambar. Hari ini apa pelajarannya? Kubus. Oke, gambar kubus yang baik, yang bagus diwarnai. Saya mau belajar di luar, Bu. Boleh, tapi tetap pada materi ini. Tidak lepas dari tujuan pembelajaran kita. Kita sampaikan, adik boleh belajar dengan yang kamu mau, tapi tujuan pembelajaran itu hari ini ada ini. Kamu maunya di mana belajarnya? Di luar, Bu. Silakan. Jadi memang di sini kemudian tidak memberikan satu keyakinan atau kita colos gitu, enggak. Kita tetap kontrolnya kita. Tapi jadi tadi tidak memaksa tapi menawarkan. Tidak memaksa tapi menawarkan. Ini mindset yang harus kita pakai. Menawarkan. Itu Bu Main. Oke. Sama-sama. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak saya akan menjelaskan satu slide lagi. Nah, di sini. Oke. Di sini paradigma stimulus. Kita selalu beranggapan, saya juga, kita selalu beranggapan seperti ini. Realitas kebutuhan kita sama enggak sih kebutuhan kita ini? Bu Mita dengan saya sama enggak? Enggak kan? Sama dengan peserta didik. Apa? Kita berbeda. Nah, disinilah keselnya dari guru merangkul merdeka. Kita berbeda. Garis bawahnya kita selalu menawarkan dan kita tidak lupa dengan tujuan pembelajaran kita serta keyakinan kelas itu harus benar-benar diyakinkan pada peserta didik. Semua orang melihat hal yang sama enggak? Enggak sama. Tapi enggak sama ya. Bu Rida sama enggak dengan saya cara melihatnya? Beda. Ya. Jelas beda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda sama dengan peserta didik kita. Kemudian yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa mengendalikan orang. Tidak, kita tidak bisa. Yang perlu kita garis bawahi, kita berusaha memahami, tapi tidak untuk mengendalikan. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, ini yang lagi booming. Ada poluan membakar suaminya. Jadi, dia memiliki tujuan kesalahannya. Ya mungkin karena baby blues, dia sudah dekat dengan suaminya, sehingga dibakar. Apakah kemudian kita terus menyalahkan seutuhnya? Tidak. Ada alasannya. Ya, ternyata ya saya melihat banyak yang justru malah menyalahkan si korban gitu ya. Gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita genggam tangan ini, apakah orang lain bisa membuka ini? Tidak akan bisa. Hanya kita yang bisa membuka. Gitu ya. Jadi kalau sama mau dikontrol berminta sebentar sama saya, kemudian tidak. Jadi kita yang harus mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kita tidak akan bisa mengendalikan orang. Tugas kita hanya untuk memahami. Yang tadi ya, I know you, and you know me. Oke, kita saling memahami. Oke, ya. Dan sekarang I know you, tapi kayaknya you belum know me. Belum. Lanjut. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini kolaborasi dan
Nah ini hal-hal yang harus kita perbaiki bersama, begitu ya Bapak Ibu guru semua. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Oke, jadi kita harus berpikir menang. Di sini bagaimana kita berpikir menang? Artinya ketika kita menemukan peserta didik yang membuat kesalahan, kemudian kita tidak terus artinya di sini udahlah besok lagi gitu, udahlah. Tapi di sini bagaimana kita harus menang menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas. Baik, next. Disiplin positif. Oh iya, oke. Di restitusi. Nah, ini. Baik, di restitusi ini akan saya bacakan. Di situ tidak terlalu jelas. Di sini segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang dimaksud adalah validasi yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Oke, ini sama yang tadi sudah saya jelaskan. Artinya ketika kita menggunakan segitiga restitusi itu, yang pertama adalah validasi, kemudian yang kedua adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan kesalahan. Kayaknya seperti itu saja. Untuk presentasi hari ini saya ucapkan ribuan terima kasih. Bila mana ada kata-kata atau penjabaran yang sudah saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya pribadi saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih hari ini sudah memberikan sedikit materinya tentang budaya positif kepada kita semua. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Baik, demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, mulai nanti kalau penjelasan saya kurang memuaskan atau kurang maksimal, kita boleh belajar bersama ya. Baik, sebenarnya begini. Memang di kurikulum Merdeka ini kita menghamba kepada peserta didik. Artinya kita tidak diberi